Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Tetangga, kali ini saya mau ngajakin kalian home tour ke rumah yang relate banget nih sama kita semua. Karena rumahnya modern, tropis, dan juga sederhana. Kayak apa rumahnya? Yuk kita kenalan dulu. Gak sekedar bahas rumah, tapi juga cerita keluh kesah. Ada dukanya, banyak senengnya, bersama tetangga online. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Mas Imam, Mbak Rindra, apa kabarnya? Baik, selamat datang di Oma Kahiji. Oke tetangga, kali ini kita mau main ke Omah Kak Iji dan sekarang kita udah ditemanin sama Kak Rindra. Apa kabar Kak? Alhamdulillah. Sehat ya. Nah tadi saya bilang nih ke tetangga online kalau rumahnya relate banget nih sama kita semua. Soalnya luasannya itu pasti kalian relate lah. Berapa luasan rumah dan bangunan? Rumah dan tanah? Luas tanahnya itu 84 meter persegi, 12 kali 7 meter. Bangunan itu tipe 36 ini Mas. 36? Ya betul, 36. Ada berapa kamar total? 2 kamar, 2 kamar tidur, 1 kamar mandi. Oke. Iya. Kalau dari konsep, ada konsep tertentu nggak nih yang ingin ditampilkan di rumah? Sebenarnya sih ini karena rumahnya minimalis ya, jadi kita modern tropis sederhana sih Mas. Jadi ya kita menggabungkan biar nggak terlalu panas ya, jadi masih banyak tanaman-tanaman hijau. Wih, pantesan depannya hijau-hijau nih. Ya, Kita bahas dari sini. Betul. Nah, ini dia mulai dari depan hijau-hijau banget nih, Mbak. Nah, gimana ceritanya waktu itu nih? Ini tuh sebenarnya kita baru renovasi lagi di 2024. Jadi kita tuh karena kan kadang suka ada tamu datang, nggak enak ya kalau misalnya terlalu padat di dalam. Jadi kita bagi 2 konsep. Di depan ini kita bikin untuk area luar. Nah terus biar hijau-hijaunya apa nih? Kita akhirnya pilih pisang-pisangan ini. Kalatea ya? Iya betul, kalatea. Jadi biar lebih adem aja. Di sebelahnya ada carport. Nah kalau carport udah ada ubahannya nggak nih? Kalau dasarnya itu kan masih yang kayak bangunan sebelah. Beton jadi kita gitu ya? betul. Jadi kita ganti keramik aja biar lebih nyaman aja kalau dilihat. Oke, tapi ini kayak di finishing lagi kah? Iya betul, karena warnanya udah kayak agak pudar gitu sih. Jadi mungkin karena sering kena panas juga kan. Iya Jadi ya sih. udahlah akhirnya kita rapihin lagi, kita cat-cat aja sih. Berarti untuk layoutnya memang ini carport ya? Betul. Cuma diganti aja alasnya, pakai keramik motif batu alam kah? Iya betul, batu alam. Oke, cakep. Untuk luasan ada ubahan atau sama? Sebenarnya sampai batasan yang ini. Oh, yang ini tangga nih? ini ya betul, sampai batasan sini. Iya. Cuman karena biar bisa parkir motor juga, jadi kita geser sedikit. Geser sedikit. Karena kan memang awalnya tuh sini tuh tamannya luas banget gitu kan. Jadi ya udahlah kita bagi lagi, terus yaudah biar bisa buat parkir kendaraan motor sama mobil. Oke, di sini ada teras kecil nih. Ya betul, ini emang bawaan dari developernya seperti ini gitu. Jadi ya udah kita bikin lagi, kita taruh buat rak sepatu, tapi kita cari yang bisa buat duduk-duduk juga. Ini kanopinya pakai apa? Ini tuh aku pasang itu dari kita pindah ke sini di baru akhir pindah? tahun 2019. Awal-awal langsung ini kanopi? Iya betul. Ini pakai penutup atapnya metal ya tetangga. Iya kayaknya. Kemudian rangkanya dia besi hollow berbagai ukuran, dan untuk pilar-pilarnya sendiri atau tiang-tiangnya dia pakai besi hollow sekitar 10 kali 5. Jadi lumayan besar, lumayan solid. Iya Nah, betul. ini yang bikin salfok lagi nih Mbak Dinda nih. Ini area apa nih? Cozy banget kayaknya nih. Iya benar. Ini duduk tuh iya duduk-duduk Mas. Dicicipin sekalian. Jadi tuh di sini memang waktu itu suami kan pas lagi 2024 itu kita bikin renov yuk gitu kan. Terus ini tamannya kegedean. Awalnya nih rumput kan, terus sering becek apa, terus perawatannya kita nggak telaten gitu. Akhirnya ya udah saya bilang pohon mangga ini jangan ditebang. Ini tuh pohon mangga mana lagi. Jadi biar adem kan biar rumahnya. Terus ya udah dia lihat-lihat Pinterest, kita bikinlah area kursi ini. Tapi ya ini kita hemat budget. Jadi kita pakai keramik yang
motif kayu. Jadi bukan pure kayu Oh, iya. gitu. Karena kalau kayu kan perawatannya lagi, harganya juga lumayan ya. Jadi kita pakai keramik yang motif kayu. Jadilah seperti ini kursi tamannya. Jadi kalau misalnya ada teman yang main kan nggak fokus di dalam. Iya. Jadi bisa santai-santai di luar, sambil mungkin ada yang ngerokok gitu. Oke, jadi waktu itu ini ngerenov tahun berapa tadi? April 2024. April, tahun lalu ya? Ya, tahun lalu, 2024. betul. Masih inget nggak budgetnya renov ini? Ini tuh murah banget kok. Kita tuh alhamdulillah dapet tukang itu waktu itu masih murah banget. Jadi aku perbaikannya itu bikin kursi taman, ngebongkar karpot, sama beberapa area di dalam. Itu cuman berapa belas juta gitu, tapi belum termasuk bahan. Waktu itu pas dapet tukang yang murah, mungkin dia masih nyari project ya. Kita ngasih konsepnya, aku pengen kursi taman seperti ini loh, kayak di Pinterest gitu. Terus ya udah, jadi aja gitu sama dia gitu. Jadi waktu itu dapet tukang yang lagi murah dan pengerjaannya sekaligus berarti? Iya betul. Jadi sekalian ngerapihin taman ini juga dia gali-gali kemarin gitu. Jadi kan dibikin rata kan, karena emang bentuknya di sini kan agak ningkat kayak gitu kan. Konturnya agak tinggi ya betul. di rumahnya. Jadi alhamdulillah sih dapet yang amanah. Terus karena kan kita nggak stay di sini kan. Nggak bisa kita ngawasin kerja, ya? betul. Nggak bisa ngawasin. Tapi pas itu ya alhamdulillah gitu. Cuman kemarin dapet dari teman kan, Mbak aku pengen kayak kamu nih gitu kan, di sini tuh pada gitu. Iya. Terus pas dinanya tukangnya dapat mahal. Udah nggak segitu. Nggak segitu lagi. Lagi nyari porto kali waktu itu ya. Bener. Aduh, ini jadi keenakan kita ngobrol-ngobrol di sini. Kita lanjut, Pak. Kita selesaiin dulu home tour-nya nih. Jadi ini taman kering nih berarti. Ya betul, taman kering ini. Jadi waktu itu juga sama sih ngeliat Pinterest. Pokoknya udah bawahnya itu kasih pasir, terus kasih kayak kasa gitu, terus batu split ini gitu. Jadi biar hujan itu juga nggak akan becek. Ini terasnya juga kelihatan nyaman nih tetangga. Iya. Ini kayaknya ubahan juga nih. Iya betul, Santai. ini kita ubah keramiknya pokoknya nyari di Mitra 10 aja. Ala tegel ya. Iya bener, ala tegel. Ukuran 50 kali 50 Iya, tetangga. betul. Motifnya tegel. Cakep-cakep. Jadi biasa nongkrong-nongkrong di sini nih. Atau Betul, OTD ya nih, cocok banget. Kalau ini masih bawaan berarti ya? Masih semua bawaan di sini karena kita kan nggak boleh ngerubah fasad depan. Ya, jadi ya udah, dan memang belum ada uang juga kan untuk ningkatin. Jadi ya udah semuanya ini, jadi tinggal kita rapi-rapiin aja seperti awalnya. Oke, cakep. Tapi sebelum masuk ke pintu utama, di sebelah sini kayaknya ada akses kemana Iya, nih? itu ke pintu samping, tapi ya masih agak berantakan ya Mas ya buat Kita kita lihat dulu naruh. dari depannya. Betul ini. Nah, ini biasanya dibuat apa nih kalau area ini? Ini tuh ya untuk laundry room aja ya. Jadi kita kalau ngejemur tuh ya di sini gitu. Terus parkir sepeda, suami, rak sepatu, sama ini tuh beberapa perkakas. Dan ini udah dikasih penutup juga ya? Ya betul. Biar tidak terlalu kena matahari sama hujan air. Oke. Karena ini bukaannya selain di depan, di sampingnya juga ada. Nanti kita lihat dari dalam ya. Nah, sekarang kita mau masuk ke dalam nih. Ini pintunya dari awal memang 2 begini? Enggak, ini tuh aku tambahin. Ini walaupun di sini aman ya, maksudnya antisipasi kan biar nggak terlalu ngeplong banget ya. Kita juga tuh kadang siang-siang ada paket gitu. Kalau kita buka kan nggak enak. Jadi akhirnya aku pakai ini pintu tambahan ini kan. Oke, pintu besi kawat nih tetangga. Iya betul. Berfungsi juga biar serangga nggak masuk dan kalau mau masukin udara ya. Mantap nih tetangga. Nah, saya kalau di rumah kan juga suka lupa tuh Mbak. Jadi saya install smart door lock. Oh iya, belum ada rezekinya. Nah, yang mau endorse smart door lock bisa langsung hubungi Oma Kak Hiji. Nah, ini berarti pintu masih bawaan? Masih bawaan semua ini. Jadi depan ini belum ada yang kita berubah sama sekali. Oke, kalau gitu kita lihat dalamnya aja langsung. Ayo. Mari masuk Mas Rizky. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow, begitu masuk kita langsung ketemu area apa nih? Iya, ini tuh ruang serbaguna ya. Intinya ruang tamu juga, ruang area TV juga. Ya, jadi semuanya lah di sini. Oke, jadi ini adalah ruang tamu / living room. Ya, betul. Wih. Jadi kita bikin biar senyaman mungkin ya. Jadi
kalau pulang kerja itu kan masuk ke rumah nyaman tuh enak ya. Apalagi kita kan kerjanya tuh jauh di Jakarta. Jadi rumah yang nyaman itu tempat me time terbaik ya? Iya, betul. Karena buat gambaran aja, tetangga tadi udah disebut kerjanya di Jakarta, tinggalnya di Sentul. Betul. Ya, kalian kebayang lah ya, gimana macet ya. perjuangannya. Luar biasa. Area living room ini diisi oleh sofa apa nih? Custom atau udah jadi? Enggak, biasa kan sih deket IKEA. Jadi kita beli IKEA, terus sofa ini tuh enaknya bisa diganti gitu. Apanya? Mas, covernya. Oh. Iya, jadi sebulan sekali itu aku bisa ganti cover sofanya ini. Bisa di laundry aja gitu Bisa di tempat dicopot? biasa. Betul. Ukurannya juga nggak terlalu besar ya? Betul. Ya cukup lah untuk 2-3 orang. Kalau 3 orang tuh mepet kayak kursi angkot ya. 3 orang mesra ya? Iya. Di depannya juga ada ini nih, meja yang bikin salfok. Mejanya itu aku beli waktu itu tuh dari Jogja. Jadi kayak jati. Nggak tahu ya, dia bilangnya jati. Cuma pas lagi lihat tuh, kok lucu ya gitu kan. Ya udah kita buat taruh pajangan-pajangan ini gitu. Dulu tuh awalnya TV tuh di sana. Aku tuh nggak mau di ruang tamu tuh gabung sama buat nonton TV. Iya. Tapi ternyata kita butuh space untuk bekerja kan. Jadi beli meja belajar, terus TV pindah sini akhirnya gitu. Jadi ya udahlah, pas banget ada meja ini gitu, meja hiasnya. Cakep Iya. nih. Pajangannya dari Mesir. Iya gitu. Betul. Tahun lalu tuh alhamdulillah ada rezeki, kita ambil paket umrahnya plus Mesir. Terus kayaknya ini keren banget ini gitu. Buat hiasan, buat kenang-kenangan. Cakep Mbak. Nah, untuk lantai ada ubahan apa masih bawaan? Enggak. Ini tuh lantai masih bawaan dari sananya, betul. Jadi Berarti- kita nggak ngerubah sama sekali. Paling cuman ya ganti aksesoris aja. Siling bawaan? Enggak, masih bawaan. Oh, lumayan Masih tinggi bawaan ya? Semua betul. Ada 3 meter lebih nih. Iya, betul. Ada cuman nambah-nambah kayak gini aja. Itu apa Mbak? Jadi dia tuh cuman kayak PVC atau apa gitu ya? Iya, Aku beli. PVC. Betul, beli di Shopee. Itu per ininya tuh cuman 70.000. Jadi kalau untuk yang kau mendang-mending tuh ya lumayan lah ini buat dekorasi. Ya, gimana? Coba kasih lihat tetangga. Mundur dulu. Proporsional ya? Iya. Untuk aksen di rumah biar nggak putih polos banget ya. Betul. Karena emang aku tuh sukanya catnya putih itu biar masuk mana aja, biar kelihatan bersih gitu. Biar lega. Jadi kemarin tuh gimana ya? Yaudah deh kita beli ini. Nemu di Shopee. Asik. Buat paket mendang-mending mah. Kira. Cakep ya. Tetap masih ada ijo-ijonya Iya juga betul. di dalam Pokoknya rumah. selalu harus ada tanaman biar adem gitu. Terus yang nggak kalah keren ini bukaan-bukaannya nih. Iya. Jadi di bagian depan ada, di sampingnya juga Betul. ada. Jadi nyaman banget nih cahaya masuknya. Betul. Nah, tadi udah di-mention ada 2 kamar. Ya betul, Nah, 2 kamar kamar. apa aja tuh? Ini kamar tidur utama, sama ini kamar satu lagi kalau misalnya buat tamu. Kebetulan kami masih berdua, jadi ya di sini udah dipersiapkan nanti kalau ada anak di sini. Sementara ya Mantap. paling ada tamu, kalau itu tidurnya di sini. Oke, kita lihat dulu kamar yang paling Iya. depan nih. Boleh silakan. Kamar tidur utama ya? Kamar tidur utama. Wih, permisi. Iya. Wah, Nggak terlalu besar sih, tapi cukup lah ini. ukuran berapa kalau ingat? Ukurannya, lo lupa itu. Standar ya? Standar Rumah mungkin tipe 36 ya? Iya betul, pokoknya bawaan dari developer aja gitu. Karena jadi emang belum ada yang kita perbaikin sama sekali. Oh ya? Ini betul. bener-bener nggak ada yang diperbaiki? Belum ada yang diperbaiki. Jadi dari awal pindah itu ya memang seperti ini gitu ininya. Ini nggak ada retak-retaknya? Alhamdulillah sih nggak ada retak, belum ada retak sama sekali. Bukannya gimana-gimana ya, jadi... Jangan ya. Tapi saya suka ngelihat kalau bangunan bawaan itu, terutama yang tipe-tipe Iya, tertentu, iya. kayak tipe 36, selalu ada tuh retak-retaknya. Ya alhamdulillah sih nggak. Paling kita cuman kayak ya ganti cat-cat kan ya wajar ya Iya, gitu kan. dicat ulang. Dicat ulang. Jadi pas kemarin renovasi 2024 ya udah deh sekalian dicat-cat lagi, dirapihin. Kayak gitu Oke, sih. kalau ini material yang sama nih? Sama yang di depan. 70.000 dipotong? Iya betul, tapi kita potong lagi dulu. Bener. DIY berarti kah? Pasang sendiri kan? Pasang sendiri. Pakai apa, lem atau? Pakai apa tuh? Double tape? Nggak pakai lem yang khusus itu tuh apa namanya? Lupa Fox. deh. Ya gitulah mungkin. Ya, dia pakai lem tetangga. Iya, makanya dekatin. nggak pakai lem. Sebenarnya sih kerjaan sendiri bisa, cuman
waktu ya. Iya, terus takut salah, jadi kita manggil tukang aja. Ya, yang cuman bantu nempelan. Jadi emang tukang yang standby di sini. Oh, langganan ya. Langganan. Oke, mantap. Jadi di kamar tidur utama ini selain buat istirahat, ada lemari-lemarinya dan juga ada meja riasnya nih, tetap betul. nih. Betul. Jadi kemarin sekalian, emang ini tuh sebenarnya aku juga baru custom. Ya, terus kemarin tuh pengen, kayaknya rumah berantakan banget gitu ya, terus custom. Ya udah, terus bilang, Mas, ya udah deh disiapin untuk kayak meja riasnya juga, pokoknya yang cukup lah untuk kamar ini buat nyimpan-nyimpan juga gitu. Oke, ini berarti custom built-in ya? Ya. Built-in itu tangga karena full mentok sampai ke plafonnya tuh. Iya, betul. Storage semua tuh ya? Iya, storage semua pokoknya udah masuk di situ. Nah, kalau meja riasnya di bawah sini duduknya di mana? Di kasur dong, kan minimalis. Gitu settingannya. Iya. Saya kira di dalam sini ada kursi ditarik gitu. Enggak, kayak kasur, karena biar minimalis aja. Kalau pakai kursi lagi kayaknya takutnya penuh banget gitu. Jadi di bawah kan bisa buat storage juga, Mas. Oh iya. Iya. Bener. Oke, kita lanjut, Pak. Boleh. Ini adalah layout paling optimal, paling efisien dari rumah-rumah tipe 36. Kamar mandi. Pasti di tengah-tengahnya kamar mandi. Tapi ini opsional banget. Maksudnya optimal banget ini. Kamar mandinya coba kita lihat. Boleh. Jadi ini pintu kita ganti karena waktu itu mungkin karena sering air rayapan. Jadi aku ganti sama yang stainless ini ya. Oh iya, diganti aluminium nih. Aluminium ya, sorry. Ya, betul. Warnanya coklat. Nah, ini ya berbarengan project yang di 2024 itu kita ganti kamar mandi. Ukurannya masih bawaan. Masih bawaan, nggak ada yang dirubah. Jadi kita cuma ganti keramik aja gitu biar nyaman aja gitu. Oke. Nyaman ya tetangga nih, kamar mandinya compact ya, standar, masih semua standar kecuali keramik-keramiknya ini untuk mempermudah maintenance aja nih supaya betul. Dan selain itu juga terlihat bagus. Dan ini showernya nih, kalau kamar mandi kalian compact, usahain showernya pakai yang tanam gini nih. Jadi nggak ada pipanya di luar. Betul. Nah, ini juga bikin jadi kesan. mempercantik juga. Mempercantik kamar mandinya, memberikan kesan ruangan yang lebih luas lagi. Oke, lanjut, Pak. Kamar mandi tengah, sampingnya kamar tidur lagi. Sini. Oke. Di sini masih standar lah. Ini ukurannya sama, semuanya nggak ada yang kita perbaikin. Oke. Jadi cuman ya nambah-nambah doang. Dan ini udah dicat ulang nih sepertinya. Betul, dicat lagi ya. Sekalian dari 2024 itu kita cat. Oh, itu project 2024 itu? Iya, pokoknya semuanya aja. Itu kita buat harga murah itu tukangnya. Tadi kita udah spill harga di depan lagi. Nanti kita bahas lagi di belakang ya. Dia dapat bukaan juga nih. Ya, ini. Oke. Tadi kan area private. Nah, sekarang area komunal lainnya nih. Kalau makannya berarti di sini. Betul. Jadi tuh awalnya ini tuh bawaan dari developer itu pintu sliding. Sini nih, ini. Ya, betul. Ini cuman ada jendela terus pintu sliding. Jadi di sini tuh bawaannya tuh taman. Oke. Cuman karena menurut aku tuh pengen yang lega gitu kan. Jadi akhirnya ini kita bongkar terus jadi ruang makan. Awalnya tuh kita sempat setengah-setengah nih, ini masih pakai pintu, di sini buat meja makan, situ ada taman kecil. Tapi menurut aku kok kayaknya taman itu juga nggak efektif gitu kan. Akhirnya pas di 2024 itu yaudah deh kita bongkar aja semuanya. Jadi lega kan, kelihatan dari depan tuh masuk, lega. Jadi kalau ada tamu tuh enak gitu di sini ngumpul gitu, nggak mepet-mepet gitu. Lebih lega tetangga. Berarti tadinya ini area taman. Dapurnya di mana existing? Dapurnya tadinya harusnya di sini. Di sini tadinya? Iya, di sini. Cuman aku ubah tuh jadi dulu tuh ruang TV. Nah, sekarang jadi ruang buat belajar, buat bekerja lah gitu. Oke. Jadi ini tadinya adalah area outdoornya. Iya. Dijadikan area dining dan juga dapur. Nah, ini ada skylightnya nih. Nah, terus aku request, aku nggak pengen nyalain lampu terus, nggak pengap gitu kan. Akhirnya minta skylightnya ini. Tapi ya paket low budget juga sih itu. Penting itu fungsi ya. Betul. Pokoknya tuh request ke tukang, pokoknya yang low budget aja tapi terkesan mewah gitu. Iya, tetangga ini pakai materialnya kayak atap metal tapi yang transparan ya. Dia pakai polikarbonat. Nah, polikarbonat yang bergelombang gitu tetangga. Tapi ya balik lagi, yang penting fungsinya masukin cahaya jadi nyaman. Masuk cahaya. Ntar mungkin kalau udah ada rezeki lebih ganti kaca kan. Iya.
Tapi nggak fungsinya nomor satu dulu. Fungsinya iya benar, yang penting cahaya masuk. Betul, gitu kan. Terus itu kita poinnya. nyaman, betul. Meja makannya nih, aduh, mewah kali ini meja makan nih. Sebagai kaum mendang-mending ya, Iya. ini tuh kita belinya di Informa dan lagi promo. Karena lagi Itu. promo. Promo, bener dapat promo akhir tahun waktu itu lagi lihat. Cakep ya, Boleh, meja makannya tetangga alhamdulillah. dapat harga diskon. Jadi kalau lagi butuh nyari-nyari furniture, pastiin aja kalian Iya, ngecek-ngecek ya. Jadi sambil jalan-jalan Betul, gitu kan. cuci ke mata, mall. bener. Cuci mata. Ada yang cocok beli gitu Iya. kalau. Oke, di sampingnya dapur nih berarti nih. Ya betul, ini dapur Wih, sama laundry room. dapur fungsional nih tetangga. Ini ada kali lebar 2,5 meter lebih ya? Kayaknya ada deh mas. Heeh. Oke, dapurnya linear nih, kompor, sink, dan mesin cuci di sana. Mesin cuci di sini. Oke, kalau kabinetnya nih custom atau? Custom. Tapi ini custom tuh dari waktu pas awal kita pindah tuh kita langsung custom ini. Jadi ini memang project awal kita pindah ke sini. Sebelum 2024? Iya. Apa renovasi besarnya 2024 ya? Renovasinya ya betul. Ngerapihin aja sih, bukan besar, tapi lebih ngerapihin karena ya ngebuang ini gitu kan. Biar lebih lega. Dulu masih yang penting nyaman dulu ditempatin. Oke. Gitu. Menarik tetangga. Jadi bertahap ya rumahnya. Bertahap, betul. Rumahnya kompak tapi renovasinya dilakukan tetap Rumah bertahap. tumbuh ya. Rumah tumbuh. Nanti tumbuh ke atas kali. Amin. Oh, Amin. Next, ini area apa nih? Ini area bekerja dan belajar lah ya. Di sini jadi ya mencari ide-ide kreatif lah. Oke, kayak tadi itu ya, mau misahin antara area living dan area kerja. Betul, karena memang areanya terbatas dan pas banget ini kan ukurannya. Ya udah, jadi ini kayaknya bagus nih buat tempat belajar gitu. Kita nonton tetap di situ akhirnya, makanya kita pindahin itu alasannya. Tapi ini tadi, sorry Mbak, tadi ada yang bikin saya salfok. Berarti kalau tadinya ini area outdoor, tapi kok keramiknya bisa sama lantainya? Nah, itu dia pada saat renov itu kan kita cari-cari keramik kan. Terus Iya. aku tuh iseng nanya di pegawainya itu, Mas, ada nggak sih keramik yang kayak gini nih? Kalau ada tuh pas banget aku nyari. Ada, kata dia gitu. Jadi padahal tuh tukang itu udah pesimis, nggak mungkin ada Bu Iya. keramik yang sama. Jarang Apalagi itu. apalagi ini pembangunan rumah itu kalau nggak salah tuh 2000. Aku lupa ya, 2017-2018 kali ya. Terus kita kan pindah sih 2019. Kayaknya nggak mungkin ada yang sama gitu. Iya. Ya namanya juga usaha Mas, aku bilang gitu. Pas datang nyocokin kan, iya sama gitu kan juga. Wah, akhirnya kan sama ya gitu. Makanya kalau udah jeda sebulan 2 bulan, apalagi setahun Iya, 2 apalagi tahun ini ya. bertahun-tahun kan. Iya, ini. karena Jadi, produksi tiap batch dia berbeda. betul. Alhamdulillah tuh berarti masih rezeki kan. Stoknya jadi. masih ada ya? Stoknya masih ada, belum laku. Oke, cakep nih. Dan ini adalah pintu ke samping tadi ya. Pintu yang samping tadi. Tempat jemur, area jemur nih. Betul, area tetangga. jemur. Ini kalau dari tampak depan, tampak dari dalam ya. Kalau tadi kan kita dari tampak depan. Oke, tapi dari depan lumayan ketutup sebenarnya. Ya, karena kan masih ada pohon-pohon itu tadi kan. Jadi pohon-pohon. sengaja pohonnya itu memang kita tinggikan biar nggak terlalu kelihatan dari depan. Pada saat kita lagi kerja atau apa kan nggak kelihatan ada orang lihat. Oh iya, benar. Lebih menghalangi pandangan Ya, ya, masih ada tetangga. privasinya lah. Oke, dan ya itulah hadiah tadi home tour kita. Iya. Home tournya udah selesai tetangga, tapi masih ada beberapa hal yang ingin saya tanyain ke Mbak Rindra, terutama soal budget dan renovasi. Ya. Oke, kita lanjut sambil Boleh. duduk-duduk di taman ya. Ya, tetangga, masih di Omah Kahiji dan sekarang kita udah bareng Mas Imam juga nih, Iya. udah join dan kita mau nanya lagi soal apa ya, pemanfaatan lahan gitu kan. Ini kan tadi luas bangunan existing adalah 36 meter persegi kan? Iya, betul Mas. Nah, itu gimana sih mensiasati lahan yang terbatas supaya rumah kelihatan lebih nyaman, mungkin lebih lapang gitu. Ada tipsnya mungkin? Ya, paling kita memikirkan tentang ukuran furniture ya. Jadi kita jangan terlalu space-nya dimaksimalkannya terlalu panjang. Nah, jadi kita beli itu kadang-kadang harus bawa meteran sih. Jadi harus dimaksimalkan antara luas areanya sama luas di meja ataupun di sofanya sih, Mas Rizky. Oke, jadi kalau mau ngisi furniture pastiin ukur sesuai dengan space yang akan Ya. Betul. Nah, terus ada lagi nggak nih selain ngukur-ngukur?
Ya paling kita pikirkan ini ya, ada namanya konsep decluttering ya Mas ya. Jadi kita kalau beli barang usahakan itu ada space-nya. Kalau tidak ada space-nya, kalau mau beli tapi diberikan ke orang lain yang barang yang lama. Jadi kita nggak numpuk barang di tempat yang sama. Jadi kita tuh prinsipnya kalau kita beli barang ada yang harus kita keluarkan. Gitu. Jadi nggak numpuk. Termasuk baju. Termasuk apa namanya sepatu ya. Kita kasih ke ART kan karena dia kan pulang pergi jadi nggak tinggal di sini. Jadi kadang-kadang kalau kita ada pembelian apapun itu yang bahkan lemari ya sempat ya kita kasih ke ART karena kita pengen ganti yang baru, ya udah ART yang dapat bagiannya. Jadi itu Mas Rizky. Jadi jangan banyak peralatan atau furniture yang nggak penting ya. Jadi bisa memaksimalkan tempat. Kayaknya kan ini kan nggak dari awal langsung bisa begitu kan? Iya. Ada prosesnya. Betul. Jadi itu makanya prosesnya awal-awal kita memang ya apa adanya gitu kan beli. Tapi ketika kita pengen ganti ya itu tadi kan. Jadi kita sesuaikan tempatnya. Maksudnya kita pembelian itu ukurannya, terus kita sesuaikan juga dengan budgetnya. Jadi makanya kalau misalnya kita mau cari barang itu kita nggak hanya ke satu store. Jadi kita ke beberapa tempat kita cari. Atau kadang aku juga nyuri-nyuri foto nih gitu kan, terus kayaknya nih tadi di sini nih ada nih harganya segini gitu, tapi di sini ini, jadi kita cari yang sesuai kebutuhan kita. Jadi pokoknya intinya kita beli itu sesuai dengan kebutuhan, jadi kita cari perbandingan di beberapa area terus sama budget yang kita miliki. Kemudian kalau misalnya ini nih mungkin pertanyaan banyak orang juga termasuk saya, susah nggak sih ngisi rumah ya ukuran 36 tuh? Justru karena area terbatas ya susah-susah gampang sih. Jadi susah. Iya susah. Kadang mau beli apa kadang ukurannya nggak pas gitu kan. Terus justru mau ngisi-ngisi barang itu kadang kita butuh tapi kita nggak punya space gitu kan. Ya susah gampangnya itu. Oke. Nah waktu itu renov tadi yang kalau udah diceritain renov besarnya itu 2024. Iya betul. 2024. Tadi belum kelar tuh kita ngomongin itu. Apa aja sih waktu itu yang direnov? Waktu itu tuh aku minta bikin ini kursi taman, terus carport. Area samping juga kan, sama tadi yang di tengah itu pintunya dibongkar, sama kamar mandi. Itu tuh waktu itu kita tuh memang dari awal tuh kalau mau pakai jasanya itu hanya jasa tukang, kita nggak mau borongan. Jadi jasa tukangnya waktu itu kalau nggak salah itu cuman kena 14 jutaan ya, kalau nggak salah ya, pokoknya nggak nyampe 20 jutaan. Nah kalau materialnya masih ingat kah? Materialnya paling cuman hampir 10. Justru itu waktu itu kita dikasih harga paket semuanya tuh lebih mahal, makanya berdasarkan pengalaman udahlah kita tukangnya aja, kita cari bahan. Jadi ke toko material terdekat, terus kita pesan lewat online, uangnya kita transfer, terus beberapa material ini kita cari ke toko untuk toko bangunan gitu, kita milih nggak nyampe pokoknya 10 jutaan lah jadi ininya. Jadi hire tenaganya aja. Iya betul. Selebihnya material belanja sendiri. Betul. Itu lebih ekonomis. Ekonomis sih gitu. Mungkin kalau menurut orang lebih ribet ya, pada pengennya itu borongan aja semua. Tapi menurut aku itu lebih hemat di budget. Gitu. Jadi biasanya tuh borongan tenaganya aja, jadi barangnya kita beli sendiri. Berarti total nggak sampai 30 juta? Iya, nggak sampai 30 juta. 25 aja nggak sampai kalau tadi. 4 juta kira-kira. Budgetnya itu masih affordable banget, itu 2024 ya. 2024, betul. Hasilnya bisa kelihatan langsung. Betul. Jadi ya tinggal sekarang kan ngecat-ngecat aja. Nah gimana tetangga? Cakep kan rumahnya? Cocok banget nih buat kita yang punya rumah di lahan yang kompak tapi bingung mau digimanain. Nah mudah-mudahan Omah Kak Hiji ini bisa ngasih inspirasi nih buat teman-teman semua. Makasih banyak ini Kak Rindra. Terima kasih Mas Rizky sudah berkunjung. Sama-sama. Kalau misalnya masih mau nanya-nanya, tetangga online bisa tanya-tanya kemana ini? Ke DM bisa, ke Omah Kak Hiji, ada di bawah mungkin ya. Udah hafal deh. Oke, segitu dulu. Rizky Abadi pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao. Terima kasih.
Kalau pindah ke sana kan kejauhan ya. Saya udah ada yang ganjel jadi harus sambil duduk. Ini kita mau ganjel dulu sedikit guys ya.